Ya, pemirsa, situasi pandemi COVID-19 di tanah air pada akhir-akhir ini nampaknya membutuhkan perhatian serius. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa, kondisi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia 3 hari terakhir ini yang coba kami rangkum di Kamis 24 Juni 2021, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini pemirsa didata bertambah 20.574 orang. Dengan pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 9.201 orang. Kemudian pada hari Jumat 25 Juni 2021 ada penambahan 18.872 kasus positif COVID-19 dan yang meninggal dunia bertambah 422. Dan untuk hari ini pemirsa, Sabtu 26 Juni 2021, penambahan yang cukup tinggi pada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 21.095 orang yang hari ini dinyatakan positif COVID-19. Ini menambah jumlah yang sudah ada. Ini adalah rekor angka tertinggi pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun lamanya pemirsa, dengan total kasus terkonfirmasi positif hingga saat ini 2.093.962 kasus. Untuk membaca penambahan angka-angka ini yang cukup signifikan dari kasus positif COVID-19 Indonesia, kita akan membahasnya, melihat dan membacanya bersama dengan mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Selamat siang Ibu Siti. Selamat sore. Selamat sore, ya. Selamat sore Ibu Siti Fadila Supari. Ibu, kita melihat angka positif COVID-19 Indonesia akhir-akhir ini nampaknya membutuhkan perhatian yang serius, tindakan yang luar biasa karena angkanya sangat tinggi. Ini bahkan mencatatkan rekor tertinggi sama perjalanan pandemi COVID-19. 21.095 orang hari ini dinyatakan positif. Bagaimana situasi yang terjadi sebenarnya Bu Siti? Itu yang positif atau yang sakit? Yang dinyatakan positif COVID-19 Bu hari ini. Nah, yang sakit berapa? Yang sakit di rumah sakit biasanya 10-20% ya. Biasanya OTG itu kan 90% dari tracing. Dan tracing didapatkan positif itu kira-kira berapa? Yang terakhir? Dinyatakan dan positif 21. Betul-betul itu suatu peningkatan yang ya, itu betul-betul suatu peningkatan karena tracingnya juga meningkat. Itu suatu hal yang sangat berkaitan. Dan sekarang memang kita rasakan semua bahwa rumah sakit yang tadinya sudah kosong, sudah tinggal sepertiga, tinggal separuh, sekarang penuh lagi. Bahkan antrian di UGD juga banyak. Dan terdapat pergeseran usia. Sekarang usia yang terkena agak lebih muda. Dan nenek-nenek juga banyak yang terkena ya, yang tapi mungkin para lansia tidak keluar rumah dan mereka patuh, sehingga yang menjadi korban itu biasanya pada usia-usia produktif. Baik, yang menderita. Ya, Ibu Siti Fadila Supari, kalau angka-angka ini kemudian lahir karena adanya tracing yang cukup masif dilakukan, artinya beberapa waktu sebelum ini terjadi sempat lemah Bu, sempat lemah protokol akan 3T itu, tracing, tracking, testing yang kemudian dilakukan terhadap masyarakat Indonesia. Bukan lemah ya, memang waktu itu sempat menurun. Waktu itu malah justru belum ada vaksin. Sekarang kita bandingkan, sekarang sudah dengan vaksin dibandingkan dengan dulu sebelum ada vaksin. Kira-kira masif mana pasien-pasien yang ke rumah sakit? Karena memang ada teori ya yang bahwa vaksinasi itu sendiri itu juga tidak pasti bisa melindungi atau belum pasti bisa melindungi orang yang divaksin, dan juga belum tentu bisa tercapai herd immunity.
Karena kalau target pemerintah itu 181 juta, sekarang sudah berapa juta saya kurang paham. Nah, kalau targetnya 181 juta untuk divaksin, apakah itu nanti akan herd immunity tercapai? Itu suatu pertanyaan yang sangat luar biasa. Menurut saya untuk mencapai 70% itu tidak gampang, dan apalagi vaksin-vaksin konvensional ini adalah vaksin konvensional ini tidak ada yang mempunyai efikasi 100%. Jadi orang yang disuntik belum tentu tumbuh kekebalannya seperti apa yang kita harapkan. Dan banyak sekali pasien-pasien yang baru ini yang juga pernah divaksin gitu. Baik. Jadi kita memang menghadapi suatu episode yang sekarang memang sedang meningkat. Oke. Ibu Siti Fadila Supari, dengan angka-angka beberapa waktu terakhir ini di 18.000, 20.000, kalau kita baca situasinya semacam ini, episode ini Bu, akan terjadi berapa lama Bu? Trennya akan seperti ini terus, angkanya akan terus meningkat? Tak seorang pun bisa menebak, seorang pun bisa menduga. Tapi sebetulnya pemerintah harus menguatkan rakyatnya supaya tidak takut. Kita jangan mengharapkan pandemi ini segera berlalu atau akan hilang, tapi kita harus bisa hidup bersama pandemi. Itu yang penting. Jadi jangan santai-santai, kemudian berkerumun-kerumun. Kalau memang sedang seperti sekarang ya, pasti patuhilah prokes yang harusnya. Oke, baik. Saya jauhin adalah kerumunan. Paling takut saya dengan kerumunan itu karena nggak jelas begitu. Nah, baik. Nah, asal sebetulnya kalau rakyat masyarakat itu patuh dengan prokes, kemudian hatinya tenang, tidak ketakutan, tidak kekhawatiran, tenang itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berlindung pada Allah, maka hatinya tenang, tenteram, tidak takut. Baik. Maka virus katanya tidak mau mendekat orang yang hatinya tenteram dan tenang. Baik, Ibu Siti Fadila Supari, pandemi ini tentunya menjadi momen pembelajaran tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia karena ini melanda begitu banyak negara. Kita juga nanti ingin tahu Ibu Siti Fadila Supari bagaimana kemudian pengalaman Ibu ketika menjadi Menteri Kesehatan pada saat itu juga sempat berhadapan dengan pandemi flu burung. Tapi sesaat lagi Ibu Siti Fadila Supari kita akan berdiskusi usai jeda berikut ini.